Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita masih dalam wasiat Al-Imam Abbad bin Abbad Al-Khawwas rahimahullah. Selanjutnya beliau menyatakan wa alaikum bil Qur'ani di halaman 34 itu. Wa alaikum bil Qur'ani, dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Wa'tammu bihi, dan wajib atas kalian untuk menjadikannya pimpinan. Wa'tammu bihi, dan jadikanlah dan berinduklah kepada dengannya, atau jadikanlah dia pimpinan. Wa ummu bihi, dan merujuklah kalian atau jadikanlah dia sebagai rujukan. Wa alaikum bi talabi atharil madina fihi, dan wajib atas kalian untuk talab, mencari atharil madina, riwayat-riwayat orang-orang terdahulu, yaitu riwayat-riwayat salaf, fihi, tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Riwayat-riwayat penafsiran Al-Quran dari salafus saleh. Kita dapati alhamdulillah sampai hari ini tafsir dari salafus saleh dengan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita, seperti tafsir At-Tabari. Ini kita dapati padanya sanad-sanad pada setiap penafsiran bagi setiap ayat dari Al-Quran. Juga kita dapati tafsir Ibnu Katsir yang merupakan kritik terhadap tafsir At-Tabari, kritik terhadap sanad yang ada dalam tafsir At-Tabari, dan dipilih mana yang paling kuat dari sanadnya, dan ditambahkan pula oleh Ibnu Katsir riwayat-riwayat yang menguatkannya. Kemudian ensiklopedi tafsir salaf itu kita dapati apa yang telah disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang diberi nama Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Kita dapati di sana riwayat-riwayat salafus saleh dalam penafsiran yang bahkan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang ditemukan sekarang ini.
seperti riwayat Ibnu Mardaweh. Kitab Ibnu Mardaweh sudah tidak ditemukan sekarang, termasuk kitab-kitab yang hilang, mafqudah. Itu ditulis oleh Imam Suyuti dengan merujuk kepada Ibnu Mardaweh ini. Kita dapati pula tafsir Al-Baghawi yang juga membawakan sanad-sanad periwayatan tafsir dari salafus saleh, dan masih banyak lagi dari kitab-kitab tafsir terhadap Al-Quran dengan membawakan sanad kepada salafus saleh. Sanad-sanad itu sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif, dan bisa diteliti dari berbagai dalam kitab tafsir itu. Juga Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim ini termasuk tafsir yang menjadi marja' dalam rujukan para ulama ketika mencari riwayat-riwayat penafsiran terhadap ayat per ayat dari Al-Quran dari tafsiran dari salafus saleh, dari tafsiran dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Begitulah memang cara Allah memelihara Al-Quran, sehingga sampai hari ini dan sampai hari kiamat Al-Quran terjaga, lafaz-lafaznya terjaga. Kita dapati kitab-kitab qiraat, qiraat sab'ah, qiraat asyrah, qiraat yang 7, qiraat yang 10. Ini kita dapati juga dengan sanad sampai kepada para salafus saleh, yang di sana didapati cara baca, panjang pendeknya huruf itu pakai sanad, urut-urutan periwayatan sampai para salafus saleh, bagaimana sahabat membacakan ayat-ayat tersebut di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mentakrirnya, menyetujuinya. Sungguh sangat menakjubkan bagaimana cara Allah memelihara ilmu, bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran, sehingga sampai bacaannya pun dijaga oleh Allah, panjang pendeknya setiap ayat, bahkan setiap potongan ayat tidak ada yang terluput sama sekali. Maka hendaknya kalian menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan menjadikan Al-Quran sebagai imam, dan tafsir bagi Al-Quran ialah As-Sunnah An-Nabawiyah serta Sunnah Khulafa' Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Sunnah Nabi dan Sunnah Khulafa' Ar-Rashidin itu sebagiannya
atau sebagian besarnya sampai kepada kita dengan lengkap lafadznya dalam menafsirkan Al-Quran. Tetapi sebagiannya sampai kepada kita dengan melalui para sahabat dan tabi'in. Sebagian besar dari tafsir itu marfu' lafdhan, lafadznya memang sampai kepada Nabi, lafadz penafsirannya itu. Sebagian lagi daripada riwayat-riwayat penafsiran Al-Quran itu marfu' hukman, hukumnya marfu', diyakini sampai kepada Nabi. Maksudnya hukumnya yang tertera di situ ialah penafsiran dari sahabat Nabi. Tetapi diyakini dari sisi hukumnya itu dari Nabi. Bagaimana? Karena tidak mungkin para sahabat Nabi yang telah dipuji dan dipercayai oleh Allah dan Rasulnya itu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis membikin penafsiran terhadap Al-Quran dari ra'yunya, pikirannya sendiri. Sebab Allah dan Rasulnya sudah merekomendasikan agar kita percaya kepada beliau-beliau. Sehingga walaupun dari sisi teksnya itu adalah tafsiran dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau dari Abdullah bin Amr bin Al-As, itu teksnya demikian, tetapi hukumnya itu adalah penafsiran Rasulullah SAW, karena diyakini beliau-beliau ini tadi tidak akan menafsirkan dengan akalnya, pikirannya sendiri tanpa mendapatkan riwayat penafsiran itu dari Rasulullah SAW. Begitu para ulama ahlul hadis di dalam mengambil penafsiran dari salafus saleh terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, siapa yang ingin belajar Al-Quran harus pula belajar hadis. Belajar hadis baik mustalahnya dalam memahami istilah-istilah para ulama dalam melakukan kritik terhadap hadis-hadis Nabi, artinya dalam kritik terhadap sanad-sanad hadis yang dinisbahkan kepada Nabi, maupun mempelajari tafsiran terhadap sabda-sabda Nabi itu. Nah, orang belajar Al-Quran tanpa mempelajari ilmu hadis, maka dia akan terjatuh kepada penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran, dan tentu yang demikian akan menyesatkan. Kita dapati orang-orang yang sesat dalam menafsirkan Al-Quran karena mereka menunjukkan sikap antipati terhadap ilmu hadis, dan kita melihat bahwa di zaman ini dicetak juga
kitab-kitab peninggalan tafsir para a'immatud dhalal, imam-imam, pimpinan-pimpinan penyesat, seperti tafsir seorang tokoh zindiq bernama Muhyiddin Ibnu Arabi yang menafsirkan Al-Quran dengan zandaqah, dengan kesesatan yang kemudian isinya ialah menghalalkan apa yang haram, apa yang diharamkan oleh Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini dicetak 30 juz, yang antara lain isinya pernah saya sampaikan itu bagaimana Ibnu Arabi ini mengatakan kenapa terjadi konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dalam tafsir dia ini, dia mengatakan karena terjadi kesenjangan tingkatan iman antara Musa dengan Fir'aun. Musa masih tingkatannya syariat, Fir'aun sudah tingkatannya hakikat, sudah menyatu dengan Allah Fir'aun, sehingga Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sedangkan Musa masih tingkatannya syariat. Nah, terjadi kesenjangan tingkatan iman antara Fir'aun dengan Musa. Musa masih tingkatannya terendah, Fir'aun sudah mencapai tingkat tertinggi dari iman. Model kayak gini nih, tafsiran kayak gini nih, tafsiran kafir terhadap Al-Quran tanpa merujuk kepada salaf, tanpa merujuk kepada atharil madin fi, riwayat-riwayat orang terdahulu dari salafus saleh dalam Al-Quran ini. Kita dapati tafsir Al-Manar yang disusun oleh Muhammad Rashid Ridha, di mana Muhammad Rashid Ridha merujuk dalam penafsirannya kepada gurunya, yaitu Muhammad Abduh Al-Masri. Muhammad Abduh ini adalah tokoh Mu'tazilah ekstrim, materialis murni, tulen. Dia sangat fanatik berpegang dengan teori-teori materialisme. Muhammad Abduh. Kalau kamu dapati tafsir Al-Manar ini, la ilaha illallah, dhalalun dhalal, kesesatan dan kesesatan padanya, yang disusun oleh Muhammad Rashid Ridha. Sampai didapati di situ keterangan-keterangan mengingkari adanya malaikat. Kata Muhammad Abduh, apa dasar pengingkaran dia terhadap malaikat? Dia bilang kalau malaikat itu memang ada, alamatnya di mana, tempatnya di mana. Ya, pakai teori-teori materialisme. Kalau dikatakan malaikat itu ada raqib atid di kanan kirimu, coba kamu tengok ke kanan, kamu tengok ke kiri, apakah ada dia? Coba. Sambil mengejek, dia menertawakan keyakinan adanya malaikat itu. Dia juga mengingkari adanya jin. Karena tidak bisa
diteorikan oleh teori-teori materialisme adanya jin itu. Terus mulailah dia kemudian membuat penafsiran jin itu maksudnya dari bahasa Arab, jin itu artinya sesuatu yang tertutup. Satr itu artinya tabir. Jadi kalau kamu sembunyi di balik pintu, kamu itu jin, karena tertutup dengan pintu itu sehingga kamu tidak terlihat. Jadi maksudnya itu bukan jin itu makhluk yang khusus. Dia mengingkari adanya syaitan. Jadi katanya Muhammad Abduh, malaikat itu ialah kekuatan rohani pada diri kita yang mengajak kepada kebaikan, sedangkan syaitan itu kekuatan rohani yang ada pada diri kita yang mengajak kepada kejelekan. Jadi nggak ada makhluk khusus begitu, nggak ada katanya. Ini dhalal, ini adalah kesesatan tafsir yang membawa kepada kesesatan karena tidak merujuk kepada atharil madhin, tidak merujuk kepada athar riwayat-riwayat orang-orang terdahulu dari salafus saleh. Bagaimana kamu tahu bagaimana penafsiran Muhammad Abduh yang dinukil oleh Muhammad Rashid Ridho dalam Al-Manar terhadap firman Allah di surat An-Nur ayat ke berapa itu? Ayat ke-55 apa itu? Yang berbunyi wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Ya. Nah, ayat ke-55. Aywa. Kata Muhammad Abduh, ayat ini kan menyatakan Allah berjanji kepada orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Terus Muhammad Abduh menukil ayat lain. Innal arda yarithuha min ibadina salihin, itu bahwa bumi ini kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Jadi di sini hamba Allah yang saleh yang akan mendapatkan kekuasaan mengelola bumi. Siapakah hamba Allah yang saleh itu? Katanya Muhammad Abduh, hamba Allah yang saleh yaitu hamba Allah yang membuat pembangunan yang untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Yang paling hebat dalam membuat pembangunan untuk kemaslahatan manusia ini ialah Barat. Jadi ayat ini menyatakan bahwa yang akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi ialah yang paling hebat dalam membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini ialah Barat. Ya. Sehingga Muhammad Abduh menyatakan apa? Islam ada di Barat dan muslimin ada di timur. Begitu. Berdasarkan penafsiran materialismenya dan kekaguman yang total kepada Yahud dan Nasara yang mendominasi Barat itu. Lah kalau kamu itu tidak hati-hati di dalam mencari rujukan tafsir ini, habis.
maunya belajar Al-Qur'an untuk selamat dunia akhirat, waliyadzubillah, akhirnya selomot temenan, selomot sama api neraka itu. Dibakar oleh api neraka. Nah, ini bahayanya. Maka hendaknya kamu wa'alaikum bitalabi atharil madina fihi, wajib atas kalian untuk merujuk mencari atharil madin, riwayat-riwayat peninggalan orang-orang terdahulu, yaitu salafus saleh, fihi, tentang Al-Quran itu. Walau annal ahbara warruhbana lam yattaqu zawala maratibihim wa fasada manzilatihim biiqamatil kitabi wa tibyanihi ma harrafuhu wa la katamuhu. Kata beliau, satu pendeta-pendeta Yahudi, ruhban itu pendeta, seandainya pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara itu lam yattaqu, tidaklah mereka takut hilangnya hilangnya maratibihim, kedudukan mereka, dan wafasada manzilatihim biiqamatil kitab wa tibyanih, dan seandainya mereka tidak takut rusaknya kedudukan mereka ketika menegakkan Alkitab dan ketika menerangkan Alkitab dengan benar, ma harrafuhu wa la katamuhu, mereka tidak akan merubah-rubah kitab itu dan tidak akan menyembunyikan kitab itu. Jadi diterangkan oleh Abbad di sini mengapa para al-ahbar dan para ar-ruhban itu merubah-rubah Taurat, Injil, Zabur. Mengapa? Pertama, karena mereka sudah merasa enak dengan kedudukan mereka, dimuliakan oleh masyarakatnya dan dihormati. Karena takut hilangnya kedudukan ini, maka dia lebih mementingkan untuk membuat ridho para pengikutnya. Sebab kalau dia tetap bersikukuh berpegang dengan Alkitab, dengan Taurat, Injil, Zabur, umatnya akan jengkel kepada dia. Akhirnya dia dikucilkan, marah. Apa sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, apa itu? Nah, nanti dituduh tidak hikmah. Wah, tidak, hakim itu enggak punya hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, macam-macam nanti tuduhannya. Kaku, terlalu tekstual. Kita ini harus kontekstual. Nah, karena umatnya seleranya memang demikian, maka dia sudah merasa enak dengan dielu-elukan oleh umatnya. Ya wis, ikut apa katanya umat. Mereka melihat
pada umatnya berbagai kemungkaran-kemungkaran. Terus mereka melihat kalau menegur umatnya itu dalam kemungkaran-kemungkaran itu, wah nanti pada lari dari saya. Kalau lari dari saya, pelanggan-pelanggan saya bubar nanti. Nggak ada yang mau ke saya. Nah, mereka ketika didatangi oleh umatnya menanyakan tentang perkara-perkara kemungkaran tersebut, dicarikan dalil untuk menghalalkan kemungkaran itu. Enggak dapat dalilnya, ya wis dirubah-rubah ayat-ayat Taurat, Injil dan Zabur itu supaya maknanya cocok dengan apa yang dimau, yaitu menghalalkan apa saja yang dilakukan oleh umatnya. Nah, karena takut kalau dia tetap menyatakan ini halal, ini haram sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab, wah lari nanti, akhirnya dirubah-rubah. Nah, juga mereka dibayang-bayangi para ruhban dan para para ahbar ini tadi, dibayang-bayangi oleh bakal rusaknya kedudukan dia kalau dia tetap berpegang dengan Alkitab. Kekuasaan Romawi terhadap mereka demikian kuat sehingga siapa yang tidak mau tunduk dengan kemauan raja dipenjarakan. Habis sudah kedudukan saya kalau ditangkap dipenjarakan. Ya akhirnya daripada saya masuk penjara, daripada saya harus melarikan diri, mengucilkan diri di hutan karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi, ya sudah nggak apa-apalah dirubah-rubah demi kemaslahatan dakwah katanya. Padahal demi kemaslahatan dai, bukan demi kemaslahatan dakwah. Ya. Nah, demi kemaslahatan juru dakwahnya. Nah, dirubah-rubah. Nah, karena apa? Takut dengan bayangan fasada manzilatihim bi iqamatil kitab wa tibyani. Takut rusaknya kedudukan dia, kedudukan mereka kalau menegakkan Alkitab dan kalau dia itu menerangkan Alkitab dengan sebenarnya. Akhirnya mereka harrafu, merubah-rubah kitab dan katamu sebagiannya disembunyikan. Nah, sampai diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana peristiwa terjadi perubahan Taurat dan Injil itu. Bahwa Raja Romawi merasa tersinggung dengan ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan Zabur itu. Tersinggung karena isinya itu bertentangan dengan adat istiadat bangsa. Maka dikumpulkanlah ulama su dari kalangan Bani Israel itu oleh Raja Romawi. Gimana ini, saya tidak bisa menerima ayat-ayat ini. Ya sudah,
kita rubah katanya. Tapi wahai Tuan Raja, tidak bisa engkau akan merubah-rubah ini kalau tidak mendapatkan persetujuan dari para pendeta-pendeta lain. Loh, bagaimana caranya? Begini, kita tulis dulu Taurat, Injil, Zabur itu lengkap dengan versi apa yang dimaukan oleh raja, yang sudah di situ dirubah-rubah, ayat-ayat yang tidak disetujui oleh raja diganti dengan yang disetujui. Terus panggil para pendeta-pendeta itu, siapa yang tidak menyetujui langsung dipenggal kepalanya di sini, yang menyetujui beri kemuliaan. Oh ya, katanya raja. Dikumpul, setelah ditulis semuanya, setiap pendeta, kamu mau nggak menerima ini? Ya, mereka berpikir nanti rusak posisi dia dan sebagainya. Ada yang berpikir wah nanti dibunuh dan sebagainya. Tinggal ashabil qurun. Ashabil qurun yaitu beberapa orang dari Taifah Mansurah Al-Firqatun Najiyah Bani Israel. Ya, Al-Firqatun Najiyah kelompok yang selamat, dan At-Taifah Al-Mansurah yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah, yang tetap istiqamah berpegang dengan kitab. Lari-lari mereka, tidak mau menyetujui kitab yang muharraf yang ditawarkan oleh raja itu, muharraf yang sudah dirubah-rubah itu. Akhirnya mereka menulis kitab yang asli, ditulis dalam lembaran yang panjang, ditulis terus sampai habis, terus digulung, terus dimasukkan di tanduk sapi yang di tengahnya dilobangi, terus dimasukkan itu gulungan kitab itu. Sebagiannya menulis kitab yang asli karena tidak cukup, ya cuman sebagiannya saja yang dimasukkan. Terus dibikin kalung tanduk itu tadi. Barulah mereka ketika ditangkap, mereka dihadapkan kepada raja. Raja membawa kitab versi raja yang sudah dirubah-rubah itu, dihadapkan kepada mereka. Kamu mau mengimani bahwa ini adalah kitab induk standar bagi seluruh kitab-kitab Injil dan Taurat dan Zabur? Kamu mau mengimani ini? Kata mereka ashabul qurun ini tadi, kami mengimani ini, sambil memegang tanduk yang ada di kalungnya itu. Kami mengimani ini. Raja menganggap bahwa yang dimaksud ini itu ialah kitab yang dibikinnya, sementara ashabil qurun memegang tanduk itu tadi dalam keadaan menunduk begitu, sehingga dia mengatakan ini yang kami imani, bukan itu. Selamatlah mereka, sehingga mereka dinamakan dalam sejarah Taurat dan Injil ashabil qurun. Mereka itulah yang merupakan al-firqatun najiyah. Nabi menjelaskan iftaraqatil yahud ala 71 firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Umatku
akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu dari masing-masing umat ini. Dari 71 firqah-firqah terpecahan dari kalangan Yahudi, satu yang masuk surga. Dari 72 firqah-firqah yang ada di kalangan Nasara, satu yang selamat, 71 yang masuk neraka. Dari 73 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu yang selamat. Nah, dari kalangan Yahud dan Nasara yang satu selamat itu ialah ashabul qurun ini tadi. Dan kemudian mereka semuanya sampai meninggal dunia dalam keadaan tetap berpegang dengan kitab yang asli itu. Nah, begitulah keadaan al-ahbar dan ar-ruhban. Maka mereka mayoritasnya merubah-rubah dan menyembunyikan kitab. Karena apa? Karena takut hilangnya kedudukan mereka dan karena takut rusaknya kedudukan mereka. Ya. Walakinnahum lamma khalaful kitaba bi'a'malihim, akan tetapi ketika mereka menyelisihi Alkitab dengan amalan-amalan mereka, iltamasu ayyakhda'u qaumahum amma sana'u, iltamasu mereka mencari-cari cara ayyakhda'u qaumahum untuk menipu kaum mereka amma sana'u dari apa yang mereka lakukan. Makhafata an tafsuda manaziluhum, karena takut rusaknya kedudukan mereka. Wa ayyatabayyana linnasi fasaduhum, takut untuk yatabayyan tampak linnas bagi orang banyak kerusakan mereka. Akhirnya faharraful kitaba bitafsiri, mereka merubah-rubah kitab dengan tafsir. Wa ma lam yastati'u tahrifahu katamu, dan apa yang mereka tidak mampu untuk merubahnya mereka katamu, sembunyikan ayat-ayat itu. Fasakatu an sani'i anfusihim, sehingga mereka diam terhadap perbuatan-perbuatan umatnya. Ibqa'an ala manazilihim, mendiamkan kemungkaran yang ada pada umatnya karena ingin mempertahankan, mengekalkan kedudukan mereka. Wasakatu amma sana'a qaumuhum, dan mereka para pendeta-pendeta itu mendiamkan perbuatan kaum mereka, musana'atan lahum, karena ingin musana'ah itu artinya berusaha untuk membenarkan apa yang ada pada mereka, ya, sehingga mereka tidak marah, begitu. Dan kalau pada umat terdahulu demikian, maka juga terdapat pada umat ini. Tetapi karena memang Al-Quran itu dipastikan adalah dipelihara oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak bisa dirubah-rubah, maka yang terjadi ialah upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Ya, sampai ditulis oleh para mujrimin, para penjahat-penjahat agama, dari para mutakallimin dan para filosof. Kitabul Hiyal namanya. Kitabul Hiyal. Kitabul Hiyal ini di sana terdapat hilah-hilah. Hilah-hilah, jamaknya hiyal.
Jadi dalam Kitabul Hiyal ini itu diterangkan sedemikian rupa bagaimana caranya untuk zina ini menjadi halal. Hilahnya bagaimana sehingga halal. Bagaimana caranya minum khamr itu halal. Dicari bagaimana caranya jadi halal. Bagaimana caranya mencuri itu halal. Dengan ilmu mantiq dan ilmu yang seperti itu. Sampai kata para a'immah, barang siapa yang di dalam rumahnya ada Kitabul Hiyal ini, maka sungguh syaitan ada di rumahnya. Hendaknya mengusir syaitan dari rumahnya dengan membakar kitab itu. Sedemikian rupa mereka melakukan upaya penafsiran terhadap hukum syariah. Karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk merubah lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu. Tetapi penafsiran mereka terhadap Al-Quran terus digagalkan dan ditolak karena tetap Allah pelihara rujukan penafsiran yang sahih, yaitu sunnah nabawiyah, sehingga umat ini selamat karena ada rujukan yang benar. Walaqad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian orang-orang ahlul kitab, la yubayyinunnahu linnasi, sungguh-sungguh dia harus menerangkan kitab itu kepada manusia, wala yaktumunah, dan tidak menyembunyikannya, bal malu alaihi warafaqu lahum fihi, akan tetapi malu alaihi, condong untuk meninggalkan perjanjian ini. Warafaqu lahum fihi, dan rafaqu, mereka merasa sayang dengan umatnya. Maksudnya sayang kalau mereka pergi. Akhirnya tidak mereka tunaikan perjanjian Allah itu. Dan ini juga diikuti oleh umat ini. Dalilnya bahwa perbuatan Bani Israel itu diikuti oleh umat ini ialah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila al yahud wan nasara ya Rasulullah, faman. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun mereka seandainya masuk lubang biawak, kalian akan masuk padanya. Para sahabat tanya, apakah yang kau maksud umat sebelum kami itu ialah Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Nah, jadi ternyata diikuti oleh umat ini munculnya orang-orang seperti yang ada pada Bani Israel, pada Yahudi dan Nasara, dalam menafsirkan Al-Quran was Sunnah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Takut untuk hilang kedudukannya, takut umatnya lari daripadanya, maka dia pun akhirnya
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Munculnya pada umat ini seperti munculnya pada Bani Israel, yaitu para pembawa ilmu yang fasik, ya. Karena dia fasik, maka dia berusaha untuk menyembunyikan kefasikannya dengan cara tidak mau berbicara atau menyembunyikan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, dengan kefasikannya itu, sehingga dengan begitu dia membela dirinya dengan cara seperti itu. Tetapi bedanya pada Bani Israel, kalau pada Bani Israel tidak ada jaminan dari Allah untuk dipeliharanya kitab-kitab mereka, ya, dari tangan-tangan najis ini. Sedangkan pada umat ini ada jaminan, ya, untuk dipeliharanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Juga kalau pada Bani Israel tidak ada jaminan adanya kelompok yang terus menampakkan al-haq dan mengkampanyekan al-haq. Sedangkan pada umat ini ada jaminan, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu laumata laim. Ini jaminan akan terus Allah munculkan kelompok yang demikian. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalian dari agama ini, niscaya Allah akan datangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang mereka itu bertawadhu, berendah hati kepada sesama kaum mukminin, dan mereka itu adalah orang-orang yang memuliakan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang terus-menerus berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan si pencerca. Nah, terus akan dimunculkan oleh Allah orang yang demikian. Setiap di umat ini terjadi gejala pemurtadan, maka Allah munculkan kelompok yang demikian. Demikian pula diberitakan oleh Nabi dalam hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dalam Sahih Muslim, tidak akan hilang dari umatku sekelompok dari umatku yang zahirina 'alal haq, yang terus menampakkan al-haq, ya, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau di umat ini ada terus dimunculkan oleh Allah orang-orang yang zahirina alal haq, terus menampilkan al-haq, sehingga berbagai penipuan-penipuan yang ada pada Bani Israel itu akhirnya merubah agama secara total. Karena memang tidak ada yang melawan gerakan pengkhianatan terhadap agama itu. Kalau di umat Muhammad SAW ini terus menerus sampai hari kiamat ada yang melawan gerakan-gerakan penipuan itu, sehingga Allah selamatkan agama ini sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Itu bedanya. Tapi adanya orang-orang pengkhianat agama itu tetap ada, seperti juga Bani Israel. Ya, cuman bedanya
para pengkhianat yang ada di Bani Israel bisa merubah agama ini dan tidak ada perlawanan terhadap upaya mereka merubah agama. Sedangkan di umat ini terus ada perlawanan. Nah, begitulah Allah memuliakan umat ini dan Allah menjaga agama ini dengan Allah pelihara Al-Quran dan Sunnah, dan juga Allah pelihara pula adanya orang-orang yang terus berpegang dengan al-haq itu tadi. Dan dikatakan siapa yang berpegang dengan al-haq yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu, yang akan terus muncul dari umatnya ialah ahlul hadis, yang memelihara hadis dengan memelihara sunnah Nabi, dengan memelihara sanad-sanad yang ada yang telah diwariskan, sehingga periwayatan hadis, periwayatan tafsir Quran, periwayatan qiraah Quran, bacaan-bacaan Quran, semuanya terpelihara sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah munculkan ahlul hadis itu sehingga Allah selamatkan Al-Quran was sunnah itu. Ya, nah begitu dinasihatkan oleh Al-Imam Abbad bin Abbad Al-Khawwas, perkara-perkara penting di dalam kita menyelamatkan diri dalam memahami agama. Kalau tidak demikian, niscaya kita akan tenggelam dalam berbagai kebingungan dan kontradiksi, pertentangan antara satu pikiran dengan pikiran lain, dan kerancuan yang tidak habis-habisnya. Wal'iyadhu billah, tiba-tiba sudah dijemput oleh malakul maut dalam keadaan belum juga mendapatkan kepastian tentang kebenaran itu. Padahal kebenaran itu adalah bagaikan matahari yang bersinar di siang bolong. Tetapi kalau orang itu buta, maka dia tidak bisa melihat matahari itu. Bukannya matahari tidak terbit, tetapi memang matanya yang tidak bisa melihat matahari itu karena rusak dengan berbagai pikiran-pikiran, kotoran-kotoran pikiran, sehingga akhirnya matanya tidak bisa melihat matahari itu. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.